hari ini kita akan mengkaji Adabul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal Jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin. Ketahuilah bahwa hari Jumat adalah hari raya daripada hari rayanya orang-orang beriman. Wa hiya afdhalus salawati, dan dia adalah paling afdalnya salawat ataupun salat atau salawat. Wa yaumiha afdalu ayyam, dan hari Jumat adalah hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, ayyamul usbu'. Wa a'zamu indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah dibandingkan hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari Jumat lebih utama dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Amma yaumu Arafah fa huwa afdalu minha. Adapun hari Arafah itu adalah lebih utama dibandingkan hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam diturunkan daripada surga pada hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat sangat banyak, sehingga Allah Ta'ala lebih mengagungkan hari Jumat dibandingkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma lagi hari Arafah itu lebih utama dibandingkan hari Jumat. Wa huwa yaumus syarif. Hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Khassallahu azza wa jalla bih. Allah mengkhususkan dengan hari Jumat tersebut hadhil ummah, kepada umat ini. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan hari Jumat kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa kita sadari, kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan. Ada malam Lailatul Qadar, ada namanya diberikan keutamaan solat tahajud, diberikan keutamaan bersalawat, diberikan keutamaan membaca Al-Quran. Kebaikan-kebaikan yang biasa kita buat dikalikan 10 kali. Solat 5 waktu kita buat 1 waktu, seolah-olah kita mengerjakan 10 waktu. Sehari 5 kali, maka seperti kita mengerjakan 50 waktu. Karena satu solat dikalikan dengan 10 kali lipat. Termasuk hari Jumat ini Allah Ta'ala khususkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Habib Umar dikatakan diharamkan nabi-nabi terdahulu masuk ke dalam surga sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, yaitu menuju titian sirat sebelum baginda Nabi dan umat ini menuju titian sirat. Jadi Allah Ta'ala muliakan umat ini. Titian sirat itu akan dilalui oleh umat ini dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man mata yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kutiba lahu ajrun syahidun wa uqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, maka dituliskan untuknya pahala mati syahid, dan dia akan dijaga daripada fitnah kubur. Jadi orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat, dia akan
dihitung sebagaimana orang yang mati syahid. Jadi mati syahid maksudnya adalah mati syahid kerahan dunia, bukan mati syahid kerahan akhirat. Dan dia akan dijaga daripada fitnah kubur. Fitnah kubur berupa azab-azab kubur. Jadi beruntunglah orang yang wafat pada malam Jumat ataupun hari Jumat, karena di dalam hari tersebut ada keutamaannya. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, sa'atun mubahamatun ay akhfaha Allah ta'ala fihi la yuwafiquha. Dan di dalam hari Jumat ada satu waktu yang disamarkan oleh Allah, satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. La yuwafiquha, tidaklah sesuai dengan waktu itu abdun, seorang hamba, muslimun yang muslim, yas'alullaha ta'ala fiha, yang dia minta kepada Allah Ta'ala pada waktu tersebut, hajatan, dia meminta hajat kepada Allah, min hawaijid dunya wa haijid din, minta hajat urusan agama, urusan dunia, illa a'tahu Allah, kecuali Allah akan memberikannya, iyaha, akan hajat tersebut. Jadi memberikan doanya, mengabulkan doanya. Ada satu waktu pada hari Jumat yang Allah rahasiakan, di situ ada waktu makbul untuk berdoa. Sebagian ulama di sini mengatakan waktu itu adalah setelah asar. Waktu itu adalah setelah asar. Sebagian lagi mengatakan waktu itu sangatlah ringkas, yaitu di antara duduknya imam di atas mimbar sampai imam salam dari solatnya. Jadi imam naik ke atas mimbar sampai imam salam daripada solatnya, di situ ada satu waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang mengatakan itu pada waktu sore pada hari Jumat. Maka fasta'iddallaha, bersiap-siaplah untuk salat Jumat, min yaumil khamis, daripada hari Kamis. Bitanzifi thiyab, membersihkan baju, wa bi kasrati tasbih, dengan memperbanyak tasbih kepada Allah, wal istighfar, dan beristighfar kepada Allah, yaitu berdoa, asyiyatul khamis, pada waktu sorenya hari Kamis, ba'dal asri, setelah asar, fi dzalikal yaum, pada hari Kamis tersebut, fa innaha sa'atun, maka sesungguhnya hari itu, sa'atan, ada satu waktu yang Allah sembunyikan untuk hamba-hambanya, akan waktu diijabahkan doa seseorang. Jadi Pak, pada hari Jumat ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu kalau kita mau dikabulkan doa kita. Sebahagian hadis itu mengatakan bahwa orang yang membaca Yasin, surat Shaff, was-saffati saffa, setelah asar pada hari Jumat, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doanya bila dia berdoa kepada Allah. Jadi hajat-hajat dia akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak hajat kita Pak, bukan hanya di dunia ini saja. Hajat kita yang terbesar adalah kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada azab yang Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Hajat kita adalah agar kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka perbanyaklah minta kepada Allah untuk diri kita, kedua orang tua kita, anak keturunan kita, dan umat seluruh alam, agar diselamatkan oleh Allah daripada siksaan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Fa idza tala 'alaika, apabila telah terbitlah kepada engkau as-subuhu, waktu subuh, faktasil, maka mandilah. Jadi mulai waktu mandi sunnah Jumat ini adalah mulai daripada subuh waktu Jumat. Fa inna ghusl al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, maka sesungguhnya mandi Jumat di sini wajib bagi setiap orang yang sudah remaja. Amrun thabitun muakkad, satu perkara yang sangat dianjurkan. Setiap bagi orang yang telah baligh dianjurkan untuk mandi Jumat. Bagaimana Ustadz, saya ini kerja pabrik, jadi kalau istirahat langsung sholat Jumat, gak sempat mandi. Mandinya daripada pagi. Jadi niatku mandi ini adalah mandi sunnah Jumat. Jadi dia sudah mendapatkan fadilahnya, karena mulainya waktu mandi sholat Jumat itu dimulai ketika waktu subuh. Bagaimana Ustadz, saya menggabungkan mandi junub saya, mandi besar saya dengan mandi sunnah Jumat, sah atau tidak sah? Niatku mandi junub untuk membersihkan, menghilangkan hadas besar, dan niatku mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Digabungkan niatnya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana orang niat untuk berkurban dan dia niat akikah pada hari raya Idul Adha, hari penyembelihan, kebetulan anaknya belum akikah, maka dia ingin mengakikohin anaknya, dia niatkan akikah sekalian dia niat untuk berkurban. Boleh atau tidak? Boleh. Di dalam kitab Mughni Muhtaj dikatakan menggabungkan kedua niat, yaitu kurban dan akikah, itu diperbolehkan. Summa tazayyan bithiyabil bid, kemudian berhiaslah dengan pakaian yang putih. Wa hiya afdalus thiyab, karena pakaian putih itu adalah paling utamanya pakaian. Fi kulli zaman, di setiap zaman. Haitsu la udhra, sekiranya tidak ada keuzuran. Jadi pakaian yang paling utama di setiap zaman, daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, itu adalah pakaian berwarna putih kalau tidak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, kalau pakai baju putih senantiasa kotor, enggak bisa bersih. Karena mungkin orangnya duduknya sembarangan dan sebagainya, maka itu termasuk daripada keuzuran. Fa inna habbu thiyab ila Allah Ta'ala, maka sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, albisu min thiyabikum albiyad, pakailah oleh kalian pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, maka sesungguhnya pakaian berwarna putih adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat ataupun orang yang mati di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Jadi warna putih ini menunjukkan adalah warna yang sangat indah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terus terang Pak, nggak bisa pakaian putih Pak. Kalau pakaian putih cepat kali kotor ya. Maka sekali-sekali aja. Itu kalau Pak Kiai setiap hari pakaian putih.
Ki Huzairun hafizahullah. Setiap hari pakaian putih. Jadi bapak-bapak yang punya kemampuan untuk pakaian putih setiap hari, alhamdulillah. Wasta'mil minat tib, pakai minyak wangi. Atyaba ma indak, pakai wangi-wangian yang menurut kita adalah paling wangi. Karena versi orang berbeda-beda. Ada yang suka kijang kasturi, malaikat subuh, ada yang suka danhil dan sebagainya. Maka pakailah minyak wangi pada hari Jumat tersebut. Wa baligh fi tandhifi badanika bil halqi, dan bersungguh-sungguhlah membersihkan badan dengan mencukur, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku. Ini adalah sunnah-sunnah pada hari Jumat. Mungkin kita sudah tahu dan sudah kita amalkan. Wasiwa wasairu anwa'in nadhafah wa tatyibir riyah. Kemudian disunahkan untuk gosok gigi, bersiwak, dan seluruh macam-macam yang bersih, yang wangi. Karena apa? Hari Jumat itu adalah pertemuan orang-orang Islam dalam satu minggu sekali. Kita tidak mau menyakitkan muslim yang lainnya dengan keadaan badan kita dengan bau yang tidak sedap, hawa napas kita dengan hawa napas yang tidak layak untuk dicium. Jadi betul-betul bersih, betul-betul wangi. Karena ini adalah majma'al muslimin, berkumpulnya orang-orang Islam pada hari Jumat, sehingga kita tidak menyakiti hati orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Tsumma bakir ilal jami', kemudian pergilah pagi-pagi ke masjid jami', yaitu masjid tempat didirikannya Jumat. Wasi', yang luas, ilaihi, untuk mengerjakan salat Jumat. Jadi perginya kalau orang-orang yang tidak ada kerja pensiun, Pak, ya, itu bisa pergi pagi-pagi. Tapi kalau yang karyawan ada pekerjaannya, mungkin yang lebih afdal adalah bagi dia untuk pergi Jumat tidak sampai akhir daripada khutbah sudah naik, khotib sudah naik ke atas mimbar. Karena dikatakan pada hari Jumat itu ada malaikat yang duduk di tepi-tepi pintu. Dia akan mencatat orang-orang yang datang ketika dia datang Jumatan. Jadi malaikat akan duduk di tepi-tepi, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat tadi duduk untuk mendengar khutbahnya si khatib. Dia tidak mencatat lagi orang-orang yang masuk tadi. Jadi tidak ada namanya. Maka di sini dikatakan waktu yang awal kalau orang itu pergi seolah-olah dia bersedekah satu ekor unta. Kalau dia waktu kedua seolah-olah dia berkurban satu ekor sapi. Waktu ketiga dia seolah-olah berkurban satu ekor kambing kibas. Yang keempat kalau dia datang seolah-olah dia berkurban satu ekor ayam, Pak, ya. Yang kelima baru dia seolah-olah berkurban satu ekor satu buah telur, satu butir telur. Satu butir telur. Jadi dicatat malaikat. Maka dianjurkan untuk pergi pagi-pagi. Maka di dalam kitab fikih yang kita pelajari kemarin, bahwasannya hendaklah seseorang itu dia mengosongkan waktu dunianya, waktu syughul fid dunia pada hari Jumat. Sibukkan pada hari Jumat itu khusus untuk amalan-amalan akhirat. Wa yuqalu, dan dikatakan innan nasa, sesungguhnya manusia, yakununa, adanya mereka, fi qurbihim, kedekatan mereka nanti, indan nadhri, ketika melihat ila wajhillahi ta'ala, melihat Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala, ala qadri bukurihim,
mengikut kadar pagi-paginya mereka ilal jumu'ah, pergi kepada Jumat. Semakin pagi nanti semakin dekat Pak untuk melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Semakin kita sering pagi-pagi, maka semakin dekatlah kita duduk untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kita pelajari bahwa orang nanti melihat Allah, bertemu dengan Allah, tergantung tingkatan derajatnya masing-masing. Ada orang yang berjumpa dengan Allah seminggu sekali pada hari Jumat. Ada yang berjumpa dengan Allah sesuai waktu sholat 5 waktu. Jadi sehari dia di akhirat sana, di dalam surga bisa melihat Allah sebanyak 5 kali. Yang lebih tinggi adalah derajatnya para anbiya, para wali-wali Allah. Mereka bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mata sya'a. Kapan yang mereka kehendaki, mereka boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bagaimana nanti kalau misalnya kita ini mendapat contohnya dalam 1 minggu 1 kali, mungkin pada hari Jumat di akhirat sana, maka ramai orang. Nah, itu dikatakan di sini duduknya kita adalah mengikut pagi-paginya kita pergi kepada sholat Jumat. Semakin pagi semakin dekatlah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan biasa Pak, kalau ustadz-ustadz ataupun majelis-majelis besar ramai orangnya Pak, kalau yang di belakang-belakang sana tuh udah nggak nampak dah. Tapi kalau yang depan itu bisa melihat penceramah atau acara-acara besar siapa yang dilihat. Tapi yang belakang udah jauh, udah nggak nampak. Allahu a'lam bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, ada 3, lau ya'lamu an-nasu, kalaulah manusia mengetahui pahala fihinna di dalam 3 perkara tersebut, la rakadu, sungguh mereka akan memerintahkan agar cepat berlari al-ibila, seekor unta mereka, fi talabihinna, untuk mencari 3 perkara tersebut. Dalam riwayat lain mereka mampu untuk merangkak untuk mendapatkan 3 fadilah ini. Yang pertama, al-adhanu adalah adhan, was-saffil awal, yang kedua adalah berada di dalam saf awal, wal ghudwi ilal jumu'ati, yang ketiga adalah pagi-pagi untuk pergi solat Jumat. Bagus nih Pak, kalau yang udah pensiun pergi pagi-pagi, gak ada kerjaan, habis itu di masjid zikir-zikir, kira-kira letih, tidur-tidurlah sedikit untuk menunggu Jumatan. Nah, kalau bagi pekerja nggak bisa Pak ya, cuman bisa tadi mandi saja, mandi pada waktu subuh, niatnya mandi Jumat. Kurang lebih mafhum hadisnya yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang senantiasa mandi pada waktu Jumat, yaitu sunnah Jumat, diharamkan disentuh oleh api neraka. Kurang lebih mafhumnya seperti itu. Jadi ada fadilahnya yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma idza dakhalta al-jami' fatlub as-saff al-awwal. Kalau udah masuk masjid Pak, usahakan cari saf awal. Maka keutamaan-keutamaan saf awal katsirun, banyak. Hadza illa idza lam yakun biqurbil khatib wa lam yahsul takhti riqaban nas. Ini saf awal ini bisa dihasilkan kalau kita tidak melangkah pundak-pundaknya orang yang sudah hadir Jumat. Jadi sholat Jumat misalnya jam 12.30, kita datang 12.25, ini udah penuh. Cuman karena kita ingin mendapatkan saf awal,
kita melangkah di pundak-pundaknya orang yang datang lebih awal. Kenapa tidak diperbolehkan? Hukumnya ini makruh. Hukumnya makruh. Tidak diperbolehkan karena ada unsur yaitu idza'un nas. Kita menyakiti hati orang-orang muslim. Enggak suka, ada orang yang enggak suka kalau dilangkahi pundaknya, maka sakit hatinya, merasa tersinggung dia, maka makruh hukumnya. Jadi tidak boleh kita mencari saf awal, datang di akhir kita langkahi pundak-pundak orang yang telah datang lebih awal. Kalau mau dapat saf awal, ini baiknya datangnya lebih awal. Jadi sekarang Jumatan ini Pak, banyak di Kim Pak ya, di Kim. Allahu a'lam, itu ada fatwa mungkin para ulama mutaakhirin, karena di Kim itu kan bukan orang mustautin. Syaratnya orang Jumat itu adalah di mustautin, orang yang bertempat tinggal. Orang mustautin dia tidak ada azam untuk kembali, dia niat untuk berdomisili di tempatnya. Saya misalnya dari Jawa pergi ke Medan, terus saya bertempat pada satu tempat, saya tidak niat lagi untuk balik ke Jawa kecuali mungkin hari raya dan sebagainya. Kemudian qaryah, satu kampung. Di Kim itu bukan perkampungan tapi pabrik, ya Pak ya. Tapi ya mungkin lebih maslahat, karena sebagian itu ada mungkin yang nggak mau sholat kalau di luar. Sebagian pabrik ada yang tidak diberikan izin lama-lama Pak. Ada semalam cerita jemaah, katanya di pabriknya nggak dikasih keluar untuk sholat Jumat. Akhirnya mereka buka sholat Jumat di pabriknya, di musolah pabriknya. Jadi datangkan ustadz untuk khutbah di situ, mereka sholat di dalam pabriknya itu. Itu bagaimana hukumnya? Untuk lebih hati-hati diulangi dengan sholat zuhur. Jumatnya tetap dibuat, tapi untuk hati-hatinya diulangi dengan sholat